Ya, yang saya sayangkan ya Mbak Kartika Putri ini kan hanya artis yang mengendorse ya. Nah, inilah faktanya bahwa kalau memang si produk itu merasa nggak terima, harusnya mereka yang melaporkan Dr. Richard Lee. Oke, jadi Bapak mulai. Ya, mulai. Bismillah. Jadi gini ya, saya terangkan. Belum. Assalamualaikum dulu, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pengacara Channel. Hari ini kita bahas perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri ya. Sebenarnya Dr. Richard Lee atas insiden apa tentang penangkapan yang viral di dunia Ya, awalnya media hebohnya sosial itu kan? dia ditahan, katanya ditangkap secara paksa ya. Jadi istrinya nggak terima ya, diperlakukan kayak teroris segala macam gitu ya. Viralnya karena itu. Karena itu. Udah lama dari situ story itu di IG istrinya udah hilang ya. Cuma kalau dirunut ke belakang, permasalahan ini berawal dari ini ya, itu, benar. Dr. Richard Lee itu mereview salah satu produk kecantikan yang kebetulan Mbak Kartika Putri ini artisnya ya. Betul. Yang endorse produk tersebut. Yep. Nah, kemudian Kartika Putri ini merasa nggak terima ya, karena produk endorse-nya itu dibilang ada kekurangan segala macam ya, dinilai berbahaya oleh Dr. Richard. Nah, dia melayangkan somasi ya untuk meminta maaf. Faktanya Dr. Richard Lee itu sudah minta maaf ya. Cuma mungkin Mbak Kartika Putrinya nggak puas atau gimana, ada malah dilaporkan ke kepolisian ya atas dugaan pencemaran nama baik karena ada panggilan kepolisian yang ketiga. Nah, tidak ditanggapi Dr. Richard Lee. Kalau kata Dr. Richardnya, dia nggak bisa datang karena atas stafnya Mbak Kartikanya lagi di luar negeri, jadi dia nggak datang. Malah dia menanggapi surat panggilan klarifikasi itu di akun YouTube-nya ya dia bilang dia nggak terima, dia udah minta maaf kok, ada surat panggilan kepolisian di situ ya. Mungkin dia emosi, dia nyebut Mbak Kartika itu sebagai, memang dia nggak nyebut nama, cuma kan sudah jelas itu kan pelapornya Kartika kan. Dia bilang di situ yang pelapor itu munafik lah, nggak tahu diri lah segala macem. Nah, gitu. Nah, apa kaitannya dengan permasalahan dia dijemput paksa? Nah, jadi waktu disidik itu kan akun emailnya, IG-nya sama handphonenya kan disita tuh oleh penyidik atas izin pengadilan negeri. Jadi Richard itu ditangkap tuh bukan karena pencemaran nama baik Kartika, tetapi ditangkap terkait akses ilegal. Jadi menurut penyidik ada oknum, entah dia atau siapa, yang mengakses akun itu sehingga ada beberapa barang bukti tertentu yang hilang. Jadi harus segera ditahan. Nah, alasan penahanan itu ada 3 ya. Pertama, itu diduga bisa melarikan diri. Kedua, dapat mengulangi tindak pidananya. Ketiga, ada upaya menghilangkan barang bukti. Makanya segera ditahan ya. Dan beredar di masyarakat dia ditahan tanpa prosedur, itu sudah prosedur ya, surat perintahnya sudah ada ya. Tuh, jadi masyarakat bisa tahu dia nih yang beratnya di dugaan menghilangkan barang buktinya. Kalau pencemaran nama baiknya sih pada dasarnya masih penyidikan ya. Tapi kalau untuk karena kan setelah dilakukan lidik dan oleh penyidik itu ternyata memang benar ada tanggal-tanggalnya bahwa si Dr. Richard itu mengakses, karena dia membuat postingan
lipidnya, terus dia masih, dan setelah dia menghilangkan itu jadi dia memang sempat mengunggah postingan. Nah itu yang artinya memang benar Dr. Richard Lee yang mengakses akun Instagramnya sendiri, padahal si akun Instagram itu kan sudah disita. Artinya kalau sudah disita itu tidak boleh diakses lagi kayak itu. Itu ya, yang saya sayangkan di situ ya, mestinya Bapak dokter tuh berjuang di ini ya, di pemeriksaan pencemaran nama baik ya. Ya. Mestinya berjuang di situ ya, karena masih ada peluang untuk beliau. Mungkin dia kurang ngerti kali ya. Kurang ngerti. Jadi ya. Pahami ya buat teman-teman ya, yang kalau seandainya akun Instagramnya itu menjadi salah satu barang bukti yang diamankan oleh pihak yang berwajib, itu artinya nggak boleh diakses kembali. Iya. Terus juga ini pelajarannya banyak ya dari Dr. Richard Lee ini. Satu, artinya kalian bermedia sosial lah yang pintar, yang bijak. Jangan sampai kan kita ada undang-undang ITE ya, undang-undang ITE yang tidak boleh bahwa kita itu membuat postingan yang berbau fitnah dan mencemarkan nama baik, menjelekkan. Nah, atau apalagi ada merek, ada orang, ada individunya yang benar-benar kalian tag, tuh bisa berakibat fatal. Ya mestinya memang ini jadi pelajaran juga untuk pelaku usaha. Ini kan beliau kan pengusaha ya, memang harus sering komunikasi dengan penasihat hukum ya. Makanya untuk pelaku usaha memang harusnya ada pengacara pribadi ya. Jadi dia bisa nanya-nanya dulu sebelum bertindak gitu, nggak sampai sekarang gitu. Betul. Ya yang saya sayangkan ya, Mbak Kartika Putri ini kan hanya artis yang mengendorse ya. Nah, inilah faktanya bahwa kalau memang si produk itu merasa nggak terima, harusnya mereka yang melaporkan Dr. Richard Lee. Faktanya tidak sampai hari ini. Malah si Mbak Kartikanya yang dia merasa ngendorse, merasa dicemarkan produknya. Harusnya yang produk itu yang melaporkan. Cuma saya nilai mungkin ya produk itu nggak berani melaporkan karena fakta-fakta uji klinis dokter itu menurut saya begitu oke lah. Begitu empirik. Jadi ya. yang aku baca juga kan, jadi dia itu kan kayak gini, kalau seandainya ada produk di dalam suatu klinik itu kan ada produknya itu banyak kan, ada 1000 seandainya. Jadi sudah di BPOM tuh mungkin baru 800, ada 200 yang belum BPOM. Iya benar. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya, ini yang aku baca-baca. Jadi memang ada pinter-pinteran klinik ya, jadi mungkin hati-hati. Setiap produk itu belum tentu, meskipun memang saya ini sudah BPOM, tapi ada yang belum sebenarnya, masih ada proses atau itu yang sebenarnya yang terjadi. Dan ketika si Dr. Richard Lee ini menyebutkan suatu produk itu belum BPOM, memang benar saat itu belum BPOM. Tetapi ketika sudah viral, si empunya ini langsung nge-BPOM-in, yang aku tahu kayak itu. Jadi langsung diselamatinnya, langsung di BPOM. Jadi padahal sebenarnya sebelumnya memang belum kayak itu. Kalau kami jujur sedih ya bisa terjadi kayak gini, karena sebenarnya beliau bisa berjuang, tetapi yang terjadi ada upaya-upaya dugaan menghilangkan itu agak berat ya. Pengacaraan juga hebat. Ya, acaranya advokat Rasman kan. Insya Allah ya kita doain. Jadi buktinya ini sekarang kan hari ini kita bacakan bahwa Dr. Richard Lee sudah bukan dibebaskan ya, tapi masih proses berjalan, tetapi dia wajib lapor saja. Jadi dia tidak jadi ditahan. Tidak ditahan ya. Tidak ditahan. Sayang kali ya, sedih karena jarang-jarang ya ada praktisi ya, dokter yang tidak bekerja tuh ya pakai hati ya, selain dia melayani masyarakat di bidang itu ya kecantikan, dia juga mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena dokter itu kan biasanya kalau meneliti atau ngomong itu kan berasalkan dari aduan konsumen. Iya benar, dia tuh memang benar. Jadi soal dia kan punya klinik kecantikan kan di Palembang ini kan. Jadi yang dia tuh awal mulanya dia punya ide kayak itu karena
ada pasien yang datang tuh ngaku dia memakai ini kayak itu. Nah, jadi akhirnya dia punya panggilan untuk mereview produk-produk yang dianggapnya berbahaya. Panggilan moral ya. Iya sebenarnya. Sampai situ aja dulu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.